Jadi selamat siang, sore, ataupun malam. Mohon skenario dulu selaku saya pengampu kuliah pengalaman web. Di sini perkenalkan nama saya Imad Raja Mahendra dengan tim 2200300074 akan mempresentasikan mengenai tugas yang telah diberikan tugas pemrograman web, yaitu mengenai pengembangan sebuah sistem yang difungsikan, analisa, dan beberapa program yang sudah ditugaskan. Baik, di sini saya akan langsung saja untuk slide presentasi saya. Oke, jadi di sini sudah yaitu sistem yang saya buat, judul mau event, yaitu sebuah sistem pendaftaran atau registrasi event dan lomba secara online. Di sini saya akan langsung membahas tentang konsep dari aplikasi ini. Jadi konsep dari aplikasi ini yaitu sistem pendaftaran konvensional, juga seringkali memberikan kemudahan bagi calon peserta dan penyelenggara event dalam mengelola atau memantau proses pendaftaran, pembayaran, dan penguruan data. Oleh karena itu, ada kebutuhan yang jelas untuk mengembangkan sistem pendaftaran event dan lomba yang modern dan efisien, yang memungkinkan calon peserta untuk mendaftar dengan mudah, melakukan pembayaran secara online, dan menyediakan alat manajemen yang baik bagi penyelenggara. Dalam konteks ini, sistem pendaftaran event dan lomba berbasis website yang dibangun muncul sebagai solusi untuk yang bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Jadi, sistem ini dirancang untuk memberikan manfaat bagi kedua pihak, yaitu calon peserta dan juga penyelenggara event, dengan menyediakan platform yang efisien, aman, dan tentu saja mudah untuk digunakan. Jadi itu adalah konsep dari aplikasi yang saya bangun. Kemudian selanjutnya adalah analisa kebutuhan. Dan analisa kebutuhan di sini ada 5, yaitu analisa kebutuhan pengguna, analisa kebutuhan sistem, analisa kebutuhan grafik lunak, analisa kebutuhan perangkat keras, dan juga analisa prestabel. Kita akan langsung lanjut ke yang ketiga, yaitu analisa kebutuhan pengguna. Nah, yang pertama di sini ada admin. Di analisa kebutuhan pengguna di sini, admin akan dapat melakukan proses login, dan dapat membuat event atau seminar baru, event atau lomba yang diselenggarakan oleh penyelenggara event. Jadi harus memiliki data tersebut dan berbeda tersebut, kemudian mengedit data event, kemudian menghapus data event, dan memantau data registrasi transaksi peserta. Di sini admin hanya bisa melakukan pemantauan untuk data registrasi transaksi dan peserta. Jadi dapat melakukan perubahan ataupun penghapusan data. Yang bisa dilakukan adalah melakukan exporting pada data registrasi dan data. Bisa melakukan ekspor data, intinya hanya bisa melakukan edit, tanpa bisa melakukan delete pada data peserta transaksi registrasi. Kemudian selanjutnya yaitu ada sistem. Sistem ini kita akan dapat menyimpan data event atau transaksi atau registrasi dan peserta, dan menampilkan seluruh data yang kemudian menampilkan grafik juga, grafik transaksi dan total keseluruhan peserta di masing-masing event. Jadi dari segi pemantauan, penyelenggara event dapat melakukan pemantauan dengan fenomena yang terjadi. Nah, misalnya melakukan marketing atau marketing tersebut berhasil untuk menggait influx atau daya tarik dari calon. Kemudian mengikut secara otomatis pendaftaran event, lomba, dan seminar yang sudah lewat registrasi pendaftaran terakhir. Jadi ketika event ini dibuat, maka di sana akan ada set atas terakhir pendaftaran dari suatu event. Maka ketika event atau tanggal tersebut sudah ditemukan atau sudah menemui atau sudah melewati tanggal tersebut, maka kita akan otomatis menutup dan peserta tidak akan bisa lagi mendaftar pada event tersebut. Kemudian selanjutnya ada analisis kebutuhan pengguna untuk user sebagai peserta. Nah, peserta ini dapat melakukan proses login menggunakan akun Google.
mereka akan login menggunakan akun Google. Di sini saya akan menggunakan OAuth autentikasi. Jadi mereka akan sangat mudah untuk melakukan registrasi tanpa harus mengisi form-form yang banyak. Dengan one click, kemudian memilih akun Google, maka mereka bisa masuk ke dalam sistem. Dan bisa memilih event, lomba, atau seminar yang ingin didaftar di list tersebut. Kemudian mendaftar event atau lomba yang sudah dipilih, kemudian melakukan check out terhadap event yang sudah didaftarkan sebelumnya. Kemudian dapat melihat detail transaksi dari event yang sudah didaftar sebelumnya. Kemudian selanjutnya itu ada analisis kebutuhan sistem. Di sini itu ada beberapa fitur. Yang pertama adalah fitur dari yang dimiliki oleh admin. Yang pertama yaitu dapat menu login. Ya, seperti biasa untuk autentifikasi, menu login untuk admin sebelum admin bisa mengakses website secara penuhnya. Kemudian menampilkan data filtering data yang terdapat di masing-masing menu, yaitu menu event, menu transaksi, registrasi, dan peserta. Kemudian pada menu event, admin dapat menambahkan, mengedit, menghapus data event, lomba, atau seminar yang diselenggarakan. Kemudian dapat juga grafik untuk admin bisa melihat bagaimana lonjakan transaksi yang terjadi pada saat pembelian atau pembelian tiket event berlangsung atau selama masa libur. Selain itu, juga terdapat total data dari masing-masing event agar admin dapat mengetahui berapa jumlah peserta yang mengikuti event tersebut. Dan yang terakhir terdapat fitur untuk exporting registrasi dan peserta. Kemudian selanjutnya yaitu analisis kebutuhan sistem pada fitur peserta. Di sini untuk fitur peserta yang pertama yaitu ada fitur login. Ya, pada fitur ini user dapat melakukan login dengan menggunakan Google mereka seperti yang saya jelaskan tadi, dan tanpa mengisikan form apapun. Jika belum memiliki akun maka langsung otomatis registrasi dengan akun Google. Jika belum, jika sudah memiliki maka bisa langsung login. Jika belum maka akan langsung otomatis didaftarkan. Kemudian ada fitur list event. Di bagian ini, user dapat melihat, memilih daftar event lomba, seminar, atau apa saja event yang diselenggarakan pihak penyelenggara. Kemudian yang ketiga ada fitur registrasi event. Pada fitur ini, akan disediakan form untuk user dapat mendaftar event, lomba, atau seminar yang mereka pilih sebelumnya. Dan masing-masing event, lomba, seminar, untuk isi dari formnya itu berbeda-beda sesuai kustomisasi ketika ingin membuat event tersebut. Kan sistem fieldnya, ya isi-isi atau form atau data yang harus diisi oleh calon atau dengan keperluan masing-masing event. Kemudian selanjutnya ada fitur check out event. Dengan fitur check out ini, user dapat melakukan check out atau pembayaran dari event yang sudah didaftarkan sebelumnya. Dan di sistem ini juga sudah menyediakan beberapa metode pembayaran yang dipilih user saat input pembayaran. Dan juga pembayaran ini juga terintegrasi dengan payment gateway, sehingga itu sangat memudahkan bagi user dalam melakukan pembayaran online dimanapun mereka berada. Kemudian kelima, yaitu ada fitur history transaction. Itu pada fitur ini, sistem dapat menampilkan riwayat transaksi yang dimiliki atau yang sudah didaftarkan oleh user sebelumnya. Kemudian selain itu, user juga dapat mengetahui secara detail mengenai transaksi yang mereka lakukan berdasarkan pendaftaran event di menu ini. Dan juga di masing-masing transaksi yang sudah dilakukan, dapat link grup, entah itu grup WhatsApp atau Telegram, yang mereka bisa join setelah mereka pendaftaran untuk mendapatkan informasi atau update berita-berita lebih lanjut tentang event ini. Kemudian ada fitur chatbot. Fitur chatbot ini peserta bertujuan untuk mempermudah penyelenggara untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ditanyakan oleh peserta. Jadi di sini sudah disediakan fitur chatbot sehingga ketika peserta ingin bertanya maka bisa langsung bertanya pada chatbot tersebut dan akan otomatis dijawab secara real time karena menggunakan layanan AI atau chatbot atau bot yang akan tersedia 20 jam nonstop, sehingga akan mempermudah bagi penyelenggara dan akan memudahkan bagi peserta dalam menyampaikan dan mendapatkan informasi. Kemudian selanjutnya itu ada analisis kebutuhan perangkat lunak atau software. Nah, kebutuhan perangkat lunak atau software ini digunakan dalam pembuatan sistem pendaftaran dan registrasi lomba ini, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada operating system. Yang pertama
operating sistemnya itu menggunakan Windows untuk pengembangannya. Kemudian menggunakan aplikasi servernya itu Laragon. Kemudian menggunakan programming language yaitu yang pertama ada HTML, CSS, dan JavaScript untuk front-end-nya. Kemudian Golang untuk back-end-nya. Juga menggunakan beberapa framework dan untuk front-end menggunakan Tailwind CSS, Vue.js, dan Svelte. Dan kemudian untuk back-end-nya menggunakan framework Echo dari Golang. Kemudian tipe aplikasinya yaitu web-based, menggunakan database atau database management system yaitu MySQL, menggunakan text editor yaitu Visual Studio Code. Kemudian selanjutnya ada analisis kebutuhan perangkat keras. Kebutuhan perangkat hardware yang digunakan dalam pembuatan sistem ini dan juga deployan atau publish dalam sistem ini adalah yaitu untuk perangkat development minimal spesifikasi yang diperlukan adalah menggunakan yang memiliki storage 500 GB, kemudian RAM minimal 20 GB, dan prosesor minimal Core i3 Gen 10. Kemudian untuk server yang akan digunakan untuk production dengan spesifikasi CPU 2 core, kemudian storage 5 GB dan memori 1 GB untuk minimal dari server yang akan digunakan untuk proses deployment. Nah, selanjutnya ada analisis pieces. Nah, analisis pieces ini ada beberapa faktor yang dijabarkan, yaitu ada 6, yaitu ada performance, information, ekonomi, control, efisiensi, dan juga service. Nah, untuk yang pertama yaitu performance. Jika di sistem yang sudah berjalan sebelumnya, maka sistem pendaftaran konvensional ini seringkali lambat dan juga memakan waktu dalam proses pendaftaran, pembayaran, dan manajemen. Ini menghambat kelancaran penyelenggaraan event tersebut. Sistem yang kita tawarkan berbasis web yang dapat dibangun, ya ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja dengan proses pendaftaran yang lebih cepat, pembayaran online, dan manajemen data yang lebih efisien. Ini caranya mengurangi waktu dan usaha yang dibutuhkan oleh kedua belah pihak dalam melakukan transaksi manajemen. Kemudian selanjutnya itu information. Nah, dalam sistem konvensional mungkin tidak efisien dalam mengumpulkan proses data atau memproses penyimpanan data, dan hal ini dapat menyebabkan kehilangan data atau bahkan kesulitan manajemen dalam mencari data. Sedangkan dalam sistem yang berbasis website ini diharapkan memungkinkan pengumpulan, pemrosesan, dan penyimpanan data lebih baik. Ini akan meminimalkan risiko kehilangan data dan meningkatkan akurasi dari informasi tersebut. Kemudian ada ekonomi. Ekonomi dalam sistem berbasis web ini diharapkan akan dapat mengurangi biaya dengan menghilangkan kebutuhan akan pencetak formulir fisik dan juga mengurangi kegiatan manual, juga menyediakan opsi untuk pembayaran online yang lebih efisien lagi. Dan kita harus membuang-buang biaya untuk seperti membuka stand, mencetak formulir, kemudian harus meluangkan waktu untuk menjadi stand tersebut, sehingga itu akan menentukan segi ekonomi. Kemudian ada control, yaitu sistem berbasis web ini akan diharapkan akan menyediakan alat pengendalian yang lebih baik untuk manajemen data serta manajemen event dan pemantauan transaksi pembayaran. Kemudian dari efisiensi, sistem berbasis web ini diharapkan akan meningkatkan efisiensi dengan mengurangi situs manual seperti pengisian formulir fisik, pengisian pembayaran manual seperti tadi, sehingga akan menghemat waktu dan tenaga juga. Itu akan membuat semua proses akan menjadi lebih efisien. Kemudian yang terakhir yaitu service. Pada sistem berbasis web ini juga diharapkan untuk meningkatkan layanan dengan memberikan platform yang lebih mudah digunakan dan layanan pembayaran online yang memudahkan calon peserta serta alat manajemen yang baik bagi penyelenggara event. Dan juga service itu akan available 24/7 sehingga kita dapat melakukan pendaftaran dimanapun, kapanpun, dengan kondisi apapun. Kemudian sebenarnya adalah flowchart. Untuk flowchart di sini saya menjelaskan mungkin menggunakan Microsoft Word agar lebih terlihat jelas. Jadi,
ini, pada flowchart ini akan saya jelaskan alur dari sistem website ini bekerja. Jadi yang pertama untuk streamline user dan sistem. Saya membuat di sini dua start yang berbeda antara streamline user dan admin, karena mereka memang tidak terlibat dalam alur yang proses dalam website ini. Ya, yang pertama yaitu adalah flowchart dari user. Di sini user akan melakukan titik start, kita memberikan halaman website, halaman utama website sistem. Kemudian user akan login menggunakan akun Google yang nanti akan muncul pop-up, kemudian menampilkan daftar akun Google, itu daftar akun Google dari user, itu ditampilkan oleh sistem. Kemudian user akan memilih akun Google yang digunakan. Kemudian sistem akan mengecek akun ini sudah terdaftar atau belum. Jika belum, maka sistem akan otomatis mendaftarkan akun tersebut dan menyimpan akun user yang didaftarkan. Menggunakan opt-out, semua akan menjadi lebih mudah dan jika belum memiliki akun. Jika sudah, maka langsung menampilkan halaman utama website. Kemudian user dapat memilih event yang ingin diikuti. Kemudian setelah itu, setelah memilih event, user akan mengisi form registrasi event yang dipilih. Kemudian setelah mengisi form, kita akan mengecek kembali apakah pengisian form telah berhasil. Jika sudah berhasil, maka data registrasi dan masukkannya ke KPL. Dan jika belum menunjukkan registrasi, dan kita akan melakukan pengisian form secara ulang. Jika sudah berhasil menambahkan registrasi, maka sudah dapat disimpan registrasi yang baru didaftarkan oleh user, dan sistem akan menyimpan hal tersebut dan menampilkan daftar registrasi yang dimiliki oleh user yang sedang login. Kemudian akan ditampilkan pada fitur keranjang, sehingga user dapat melihat pesanan mereka pada keranjang tersebut dan memilih daftar registrasi yang akan di check out atau yang akan dibayar. Kemudian memilih fitur tombol check out, akan melakukan pembayaran dan memilih metode pembayaran yang diinginkan. Setelah melakukan pembayaran, cek oleh sistem apakah pembayaran itu berhasil atau tidak. Jika berhasil, maka langsung menambahkan transaksi semua prosesnya di database, dan jika tidak, nanti muncul mereka melakukan pembayaran. Status pembayaran tersebut akan langsung menjadi fail. Dan jika sudah berhasil membayar, maka akan disimpan di database dengan transaksi yang sudah dilakukan dan menampilkan daftar transaksi yang telah dimiliki oleh user tersebut. Nah, kemudian user dapat melihat riwayat transaksinya dan proses pun untuk streamline user selesai. Kemudian untuk admin, karena ada interaksi dengan user, maka admin teknik hanya menggunakannya dan terdapat fitur membuat event dan juga melihat data yang dipilih. Ini admin ketika start akan menampilkan halaman login juga, akan menampilkan halaman login, kemudian input username dan password, kemudian sistem akan mengecek apakah berhasil. Jika berhasil, akan langsung menampilkan ke halaman dashboard. Kemudian setelah itu akan memproses data grafik yang total beserta masing-masing event ditampilkan di dashboard atau halaman pertama. Kemudian akan admin jika ingin mengunjungi halaman event, sistem akan memproses data event dan menampilkan seluruh data event. Kemudian admin di sini dapat melakukan pengelolaan data seperti tambah, edit, menghapus data. Sistem akan memproses hal tersebut dan kembali seluruh aksinya berhasil. Kemudian jika ingin mengunjungi halaman registrasi, sistem memproses data registrasi dan menampilkan seluruh data registrasi. Kemudian juga dapat melakukan filtering data dan exporting data. Dan jika ingin melakukan filtering dan exporting, maka hal tersebut akan diperoleh juga oleh sistem dan juga menampilkan data setelah aksi yang dilakukan sebelumnya. Kemudian mengunjungi halaman transaksi yang sama akan menampilkan data transaksi, filtering data pada data transaksi juga diproses oleh sistem. Begitu seterusnya. Nah, di sini admin lagi-lagi hanya memiliki hak untuk membaca data pada melakukan pengeditan. Kemudian prosesnya akan selesai. Jadi itu adalah proses yang dimiliki oleh sistem saya atau alur dari sistem yang saya miliki. Jadi di sini kontak antara
peserta atau user dengan admin sangat minim, maka tidak perlu. Jadi semua hal atau action yang dilakukan peserta itu dapat dilakukan sendiri tanpa ada menggunakan atau menunggu proses yang dilakukan oleh admin. Jadi semua proses akan dapat berjalan sendiri-sendiri tanpa adanya ketergantungan satu user dengan user level yang lain. Kemudian selanjutnya itu ada flow diagram atau DFD. Di sini untuk di page juga saya akan menampilkannya menggunakan foto. Jadi di sini ada DFD, yaitu DFD level 0 yang akan saya jelaskan, yaitu di sini ada peserta dan admin dan juga ada sistem. Dari peserta menuju ke sistem, dia akan menyerahkan beberapa data, yaitu ada email, yaitu dari peserta juga, dan data event yang diikuti saksi. Kemudian dari sistem memberikan ke peserta, yaitu data user yang login, data diri peserta, data event, dan data riwayat transaksi. Kemudian dari sistem ke admin akan memberikan data event, data registrasi lomba, data transaksi, dan data peserta masing-masing. Dari admin ke sistem hanya memberikan data event, input data event dari admin ke sistem. Kemudian untuk DFD level 1, ini ada beberapa proses, yaitu ada 5 proses. Pertama yaitu ada proses login. Proses login di sini dilakukan oleh admin dan peserta. Dengan peserta, maka data yang dikirimkan ke proses login adalah data email. Jika admin, maka data yang dikirimkan ke proses login ini adalah data email dan password. Kemudian proses login di sini juga akan diproses oleh sistem, maka jika diambil dari tabel user dan juga akan dikembalikan jika sudah ditemukan datanya. Di sini juga sama, proses login admin maka diambil dari data tabel user kemudian kembali. Dan untuk proses registrasi event atau pendaftaran event, di sini akan melibatkan yaitu peserta. Dari peserta ini akan menyerahkan atau mengirimkan data ke proses event ini, yaitu data diri peserta, data event yang dipilih, data event level, yaitu tingkatan, misalnya tingkatan untuk umum, misalnya untuk mahasiswa, dan lain sebagainya. Kemudian ada data provinsi, dan juga data diri yang lainnya yang disediakan oleh admin ketika form tersebut dibuat. Kemudian dalam proses maka data yang dikirimkan tersebut akan dimasukkan ke tabel partisipan. Kemudian setelah berhasil dimasukkan tabel partisipan, maka akan dimasukkan juga ke tabel registration dan mengirimkan data yaitu ID partisipan, ID event, dan juga ID user yang ya. Setelah sukses melakukan registrasi, ada proses checkout yang dilakukan juga oleh peserta. Proses checkout di sini yaitu peserta atau user akan mengirimkan beberapa data juga, yaitu data ID transaksi, harga, fee, dan ID payment method atau metode pembayaran. Di sini juga sistem akan menampilkan metode pembayaran dan menampilkan payment method yang akan dikirimkan ke tabel transaction. Setelah proses checkout ini, di rapat registration juga akan ada melakukan perubahan, yaitu dengan mengirim ID registrasi, ID transaksi, dan harga event. Maka di tabel registration juga ada perubahan data, yaitu perubahan status dari prosesnya, yaitu di keranjang menjadi sudah dicek. Kemudian ada proses pembayaran. Di proses pembayaran ini ada juga data yang dikirimkan oleh user, yaitu data transaksi yang dikirim. Kemudian jika proses pembayaran ini telah berhasil, maka di transaksi akan diproses di tabel transaksi untuk mengubah status pembayaran dari unpaid menjadi paid, itu dari belum bayar menjadi bayar. Juga dari tabel transaksi juga memberikan ke peserta yaitu berupa data transaksi yang telah dilakukan. Dan di sini ada proses yang kelima, yaitu proses generate report yang dilakukan oleh admin. Jadi admin bisa melakukan data modifikasi atau manipulasi data event dengan mengirimkan beberapa event dan diproses di tabel event. Kemudian admin juga dapat melakukan data dengan mengirimkan akses token saat proses report.
dan juga dari tabel participant, transaction, dan registration akan di-return sebagai proses dari return dari proses general report dengan mengirimkan identifikasi partisipan dan juga transaksi. Seperti itu adalah BFD level 1 dari sistem pendaftaran, event, dan lomba secara online yang saya kembangkan. Ya. Setelah BFD, itu ada IRD atau Entity Relational Diagram. Itu IRD di sini. Nah, ini adalah IRD yang saya miliki, yaitu terdapat beberapa entitas, yaitu yang pertama ada entitas user dengan memiliki beberapa atribut, yaitu ada ID, name, email, password, role, provider. Provider ini adalah providernya Google, intinya kamu log out, kemudian just sign up, kemudian create account. Juga ada entitas event yang memiliki beberapa atribut juga, kemudian ada event level yang juga memiliki beberapa atribut. Event level ini berhubungan dengan event, kemudian ada registration, kemudian ada entitas transaction, kemudian ada entitas partisipan, kemudian ada provinsi, dan juga ada event level yang akan berisi relasi dari event dan event level yang akan menyimpan data event level di masing-masing event yang di set oleh. Kemudian selanjutnya yaitu ada mapping database. Nah, mapping database di sini akan saya jelaskan juga menggunakan Microsoft Word agar terlihat lebih jelas. Nah, jadi mapping database di sini itu mapping yang pertama ada untuk tabel user. Untuk tabel user di sini ada beberapa field atau beberapa kolom, yaitu pertama ID, email, varchar, email dengan varchar, password juga dengan varchar, kemudian role dengan tipe datanya yaitu enum, kemudian provider juga enum, dan juga just sign up itu dengan tiny in dan juga created it. Di sini adalah ID sebagai primary key. Kemudian ada data event, event. Di sini ada beberapa kolom juga, yaitu ada ID, ada name dengan varchar, type dengan enum, minimal member dengan integer, maksimal member dengan integer, maksimal age atau maksimal umur. Jadi ini adalah mapping dari database untuk menangkap event. Baik itu database event cukup banyak fieldnya, karena di sini akan menampung beberapa hal atau custom field yang akan digunakan oleh tim. Jika ini kenapa saya menggunakan tiny in, karena di sini menggunakan kondisi yaitu boolean antara 1 dan 0. Jika 1 maka form itu aktif, dan jika 0 maka form itu akan tidak aktif. Kemudian ada di sini banyak kolom lainnya seperti ada Discord, nickname, multi card itu atau multi organization, kemudian registration close ini adalah registrasi ditutup, kemudian submission open, submission close ini ketika event yang mengharuskan adanya submit sebuah submission atau tugas, kan di sini juga akan dimungkinkan. Kemudian ada hide yang disebut mungkin atau tidak, kemudian ada group URL untuk tadi ditampilkan pada riwayat interaksi. Kemudian juga ada guidebook URL untuk menyimpan guidebook dari event yang diselenggarakan. Kemudian ada logo URL, kemudian ada description, dan update juga diletakkan untuk soft delete sehingga akan mencegah terjadinya kehilangan data. Kemudian registration yang berisi ID, user ID, transaction ID, event ID, event level ID, juga event level D, juga team name, dan juga ada isdraft, fee, dan work result. Isdraft ini adalah merepresentasikan tentang status keranjang yang dimiliki oleh user. Jika draft ini 1 berarti sudah tidak dikeranjang, dan jika 0 berarti belum di check out dan berarti berada di keranjang. Kemudian ada event level yang akan berisi tingkatan dari event yang diselenggarakan, seperti misalnya tingkatannya adalah untuk SMA, mahasiswa, atau untuk umum. Kemudian ada transaction yang untuk menampung data-data transaksi seperti ID, user, total price, admin fee, status, enum, yaitu ada paid, ada expired, dan juga ada cancel. Kemudian ada payment method ID, dan juga ada payment receipt. Kemudian ada payment URL juga, dan created ad serta created ad. Kemudian untuk tanggal yaitu di sini untuk metode pembayaran, yaitu di tabel D ini juga ID,
Prefab key juga ada unit dan admin fee, ada admin fee unit dan expire duration, ada enable, ada logo URL, ada kode, ada kode dan juga ada kemudian untuk yang partisipan, fieldnya cukup banyak. Kemudian bisa menyimpan data user terdiri yang diinput oleh user akan disimpan di data partisipan ini, yang itu ada ID sebagai primary key, kemudian registration ID foreign key, ada is leader yaitu sebagai ketua, siapa tahu event yang diselenggarakan yaitu berbentuk tim, maka diperlukan is leader. Kemudian ada provinsi ID, integer, kemudian ada NIM, pun ada Telegram username, ada organization, ada place of birth, kemudian ada date of birth, kemudian game account, ada Discord, nickname, identity number, identity card. Jadi itu adalah dari tabel simpan. Kemudian ada tabel provinsi, yaitu ada ID, kemudian ada nama provinsi, di sini ID sebagai primary key-nya. Kemudian ada event level, ada event ID, ada event level ID, dan ada fee. Ini adalah untuk penentuan harga dari masing-masing event level yang ditentukan. Jadi itu adalah mapping database dari sistem pendaftaran, registrasi, lomba. Kemudian itu adalah semua hal yang dapat saya jelaskan dan saya presentasikan untuk tugas pengembangan sistem dalam mata kuliah pemrograman web. Jadi saya mengucapkan terima kasih telah menyaksikan presentasi saya dan mengucapkan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau ada kekurangan pada tugas saya. Saya juga terima kasih dan mengucapkan atau menutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam nama budaya, salam kebajikan. Ya, terima kasih. Itu